Haleluya, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh melihat cuaca cerah. Kita boleh sama-sama beribadah. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk ibadah kita. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat hari yang baru, buat semua yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh diberi kekuatan, kesehatan untuk kami dapat bersekutu ya Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Biarlah kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Jamah dan mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh Tuhan diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan. Apapun yang menjadi pergumulan kami ketika kami datang dari rumah Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ibadah kami boleh mendapatkan kekuatan dan kelegaan dari Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami, penolong kami satu-satunya, dan senantiasa memberkati setiap kehidupan umat-Nya. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, mau memuliakan Engkau. Engkau Allah yang teramat baik. Kau yang
dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat iman. Setiap maju jangan kalah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam pertarungan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah derajatnya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kitakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Dengarkanlah suara. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat iman. Bersiap maju jangan kalah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam pertarungan. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah derajatnya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kitakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah derajatnya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kitakan pada dunia bahwa Yesus Raja, 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 Raja. Kita tetap berdiri saudara. Belum capek kan? Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan
Kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Sangat baik. Firman-Mu segalanya bagi kami ya Allah. Kami percaya kebenaran-Mu lah Tuhan, yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia,
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kebenaran, sumber satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan percaya, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Kristus, nanti saudara Daniel pimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, sebab Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Kau yang menjadi andalan kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Pagi hari ini kami Tuhan, boleh Engkau kumpulkan kembali untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan kami jadi sesuatu yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami setiap jemaat-Mu akan siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati setiap hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang Dia sampaikan berasal dari Kau. Dan kami semua yang telah siap untuk menerima firman-Mu, mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kebahagiaan, sukacita, berkat Allah turun atas kita sekalian, turun atas Bapak Ibu semua yang memberikan hati untuk senantiasa menempatkan Tuhan dalam hidup saudara, hingga pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di minggu pertama bulan April, di dalam masa Prapaskah, saya masih akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar, untuk memperhatikan beberapa bagian di masa sebelum kematian Tuhan, dan kita mencoba untuk melihat firman Tuhan, perkataan-perkataan Allah yang ingin disampaikan kepada kita, ingin didengarkan kembali kepada kita. Pesan-pesan itu untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk memberikan kepada kita hal-hal yang dapat membuat kita untuk senantiasa
dapat memaknai peristiwa Paskah, peristiwa kematian Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Tema firman Tuhan pagi ini adalah perintah baru. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan yang namanya wasiat. Ada yang pernah mendapatkan wasiat? Tentu kita tahu ketika seseorang memberikan wasiat, maka ada satu pesan yang ingin disampaikan. Biasanya wasiat itu sesuatu yang berkaitan dengan hal yang sangat penting. Biasanya orang tua atau pemimpin sebelum dia pergi, sebelum dia meninggal, atau sebelum dia berpisah, dia menyampaikan pesan penting. Nah, itu yang namanya wasiat. Entah itu berkaitan dengan harta, entah itu berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan, atau berkaitan dengan apa yang ingin diteruskan, atau juga berkaitan dengan pesan-pesan moral yang selama ini menjadi pegangan di dalam hidup yang mau diturun alihkan dari generasi ke generasi. Itu wasiat. Nah, saudara, sebelum peristiwa kematian Tuhan Yesus, Injil Yohanes juga menyampaikan sebuah pesan Yesus yang mungkin dalam tradisi kita juga bisa disebut sebagai wasiat kepada murid-murid. Jadi kalau saudara melihat dalam kamus bahasa Indonesia itu, wasiat biasanya adalah sesuatu yang disampaikan sebelum orang meninggal. Nah, kebetulan peristiwa ini juga adalah sebuah peristiwa sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Yohanes mencatat beberapa hal yang penting disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, di mana nanti kemudian kita dapat memahami bahwa apa yang Yesus sampaikan itu oleh Yesus sendiri disebut sebagai perintah baru. Apa sih sebenarnya perintah baru? Ketika Yesus menyebut hal ini sebagai perintah baru, apa artinya itu bagi murid? Dan bagaimana kemudian kita sebagai pengikut Tuhan memahami perintah yang Yesus sampaikan sebelum ia mati kepada murid-murid.
Di dalam pembacaan ini, saudara, kita akan memperhatikan beberapa hal. Dari perikop Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 ini, kita akan menarik beberapa pesan yang saya kira penting untuk kita renungkan bersama pagi hari ini di dalam memaknai peristiwa kematian Tuhan, di dalam rangka kita merayakan Paskah ini. Yang pertama, saudara, hal mengenai perintah yang baru itu berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan umat. Pertanyaannya, tujuannya apa? Tujuan Allah, tujuan Yesus dalam rangka menyampaikan perintah baru ini sebenarnya ingin membuat kita memahami bahwa tujuan dari segala sesuatu yang dilakukan Yesus sampai ia mati di atas kayu salib, itu adalah sebuah tujuan yang dilakukan dalam rangka memuliakan Allah. Yesus ingin kita sebagai murid-muridnya, karena tentu pesan Yesus kepada murid-murid itu memiliki makna yang inklusif, dalam arti bahwa murid-murid itu bukan cuma 12 itu, tetapi setiap orang yang kemudian mengikut Yesus juga disebut sebagai murid-murid. Nah, apa yang Yesus ingin sampaikan? Dan apa wasiat yang Yesus sampaikan sebelum ia mati di atas kayu salib? Dia ingin kita semua tahu. Dia ingin saudara tahu. Yesus ingin saudara memahami apa yang sebenarnya menjadi hati Tuhan, apa yang sebenarnya ingin menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang ia inginkan adalah agar kehidupan kita memuliakan Dia. Ayat 31-32 dengan jelas mengungkapkan ini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia. Siapa anak manusia? Tentu yang dimaksud ini adalah Yesus. Anak manusia itu adalah gelar kemesiasan yang diberikan kepada Yesus, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Ketika anak manusia dipermuliakan, Allah dipermuliakan di dalam Dia. Ayat 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Jadi ternyata sebelum Yesus mati, Yesus ingin tunjukkan kepada murid-muridnya apa sih sebenarnya tujuan dari semua. Apa sih tujuan dari karya Allah di dalam dirinya, yang kemudian Dia ingin itu dimengerti oleh murid-muridnya, yang akan membawa pesan kehidupan, yang akan membawa pesan yang Ia sampaikan, yang akan menduplikasi seluruh gaya kehidupan Yesus selama Ia ada di muka bumi, yaitu bahwa saudara dan saya dipanggil untuk memuliakan Tuhan, dipanggil untuk memuliakan Allah. Yesus katakan dengan jelas, sekarang anak manusia dipermuliakan. Sekarang yang dimaksud ini adalah ketika Yesus mati.
Kematian Yesus adalah peristiwa di mana anak manusia dimuliakan. Dan ketika Yesus dimuliakan, Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jadi ada hubungannya. Ada kaitan langsung antara apa yang Yesus lakukan dengan apa yang diterima oleh Allah. Antara apa yang Yesus kerjakan dengan apa yang Bapa terima. Ketika anak manusia dipermuliakan, Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga. Ini pesan yang luar biasa yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Hidup kita sebagai pengikut Yesus, hidup kita sebagai murid Yesus, diajak untuk melihat apa yang Yesus perbuat. Yohanes menunjukkan kepada kita siapa Yesus, apa yang Ia perbuat di dunia ini, apa visi kehidupannya di dunia ini, yaitu untuk mempermuliakan Bapa. Dan ketika ini disampaikan kepada murid-muridnya, tidak ada tujuan lain selain membuat murid-murid membuka mata mereka, melihat dengan jelas apa yang menjadi visi Tuhan. Dan Yesus menaruh visi itu di dalam hidup. Jadi kalau saudara tanya di dalam hati, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam diri kita, sampai Dia harus mati di atas kayu salib, sampai Dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Apa sebenarnya yang Tuhan mau dari kehidupan kita sehingga Ia mengerjakan itu? Kalau kita mengerti ini dalam konteks wasiat tadi, kalau kita mengerti ini dalam konteks pesan yang disampaikan Yesus sebelum Dia naik, maka ini menjadi sesuatu yang penting. Aku mengajak engkau untuk terlibat di dalam pemuliaan Allah. Saudara dipanggil bersama dengan murid-murid untuk memuliakan Allah. Dan saudara lihat, dalam konteks itu Yudas tidak ada. Ayat 31 itu mengungkapkan sesudah Yudas pergi. Berarti Yesus berbicara kepada berapa murid? 11 murid. Kenapa Yudas tidak ada di situ? Yudas tidak cocok untuk tugas kemuliaan ini. Yudas tidak cocok untuk masuk dalam tugas ini. Saudara perhatikan ayat sebelumnya, apa yang terjadi dengan Yudas. Ketika Yesus memberikan roti perjamuan itu, Yudas kerasukan setan. Saudara lihat ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan kemudian Yudas pergi dari tempat itu. Ketika perintah baru itu disampaikan, tidak ada Yudas. Karena Yudas tidak pernah cocok untuk pesan seperti itu. Karakter Yudas tidak pernah cocok untuk perintah baru ini. Karakter Yudas tidak akan pernah bisa cocok untuk membawa visi Yesus mempermuliakan Bapa di dalam hidup. Makanya tidak ada tempat bagi karakter seperti Yudas. Karakter pengkhianat, karakter yang hanya mementingkan diri sendiri, karakter yang hanya mementingkan kepentingan hidupnya, karakter yang masih dikuasai oleh Mamon. Tidak pernah ada tempat
di dalam diri orang-orang yang memiliki karakter Yudas untuk dapat memuliakan. Ketika Yesus hadir untuk membawa visi itu, dia lepas keegoisan. Makanya dia bisa mempermuliakan Bapa. Anak manusia itu bisa mempermuliakan Bapa. Dan ketika ia dimuliakan, maka Bapanya itu dimuliakan. Kehidupan yang memuliakan Allah hanya diberikan kepada mereka yang mau dipimpin oleh Allah. Ketika kita tidak mau dipimpin oleh Allah, ketika kita hanya lebih dikuasai oleh kepentingan diri sendiri, semangat untuk menguntungkan diri sendiri, semangat untuk membiarkan diri sendiri yang menjadi raja atas diri kita, kita tidak pernah bisa melakukan perintah baru dari Tuhan. Bagaimana kita mau memuliakan Bapa? Ketika kita sendiri mengejar kepentingan untuk memuliakan diri sendiri, saudara tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Bapa. Makanya tidak ada Yudas di sini. Perintah itu disampaikan Yesus ketika Yudas sudah pergi. Karena perintah baru itu tidak akan pernah mungkin dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki karakter seperti Yudas. Kalau kita masih punya karakter seperti Yudas, kita tidak akan pernah bisa memuliakan Bapa. Ketika kita masih dikuasai karakter seperti Yudas, kita tidak dapat mempermuliakan Allah. Karena Allah bukan pusat penyembahan kita. Karena Allah bukan pusat penyembahan kita. Apa yang menjadi pusat penyembahan Yudas? Uang, harta, kekayaan, kesenangan diri sendiri. Ini yang menjadi pusat. Kalau orang kemudian pusat penyembahannya ini, Allah ditaruh paling belakang. Tuhan ditaruh paling belakang sekali. Kalau perlu tidak usah pakai Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Tidak ada gunanya. Karena yang ia kejar adalah kepentingan saya. Yang dia kejar adalah uang saya. Yang dia kejar adalah kemuliaan saya. Yang ia kejar adalah kejayaan saya. Tuhan taruh paling belakang. Dan itulah karakter Yudas. Dia tidak pernah punya tempat untuk perintah yang baru itu. Dia tidak akan pernah bisa menerima perintah yang baru itu. Saudara, kitalah yang paling mengerti siapa diri kita. Kitalah yang paling tahu siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berkata, Tuhan saya mau melakukan perintah yang baru, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sebelum kita mengambil pesan dan tanggung jawab tugas kita sebagai murid Kristus, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menerima panggilan itu? Panggilan itu tidak akan pernah bisa dilakukan selama kita masih membiarkan karakter, kualitas, sifat-sifat Yudas ada di dalam diri kita. Yesus tidak akan pernah menyampaikan perintah baru itu selama karakter itu masih menjadi bagian dalam diri kita. Kita tidak akan pernah dapat melakukan itu. Ayat ini jelas. Kalau kita memperhatikan konteksnya, Yesus bicara perintah baru ketika Yudas sudah pergi. Aku perintahkan kepadamu sebuah perintah yang baru, di mana di dalamnya Allah dimuliakan. Karena perintah yang baru itu mensyaratkan sebuah kualitas yang baru pula. Jadi hal pertama yang dapat kita perhatikan
yang dapat kita lihat dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, bahwa tujuan kehidupan kita adalah seperti yang Yesus tahu, yaitu memuliakan Allah. Tujuan saudara dan saya, dan ini yang dikatakan Yesus sebelum Dia mati, kita memuliakan Allah. Hal kedua di dalam poin pertama itu adalah ketika engkau memuliakan Allah, ketika engkau memuliakan Allah, Allah akan memuliakan engkau. Haleluya. Ketika kita memuliakan Allah, Allah akan memuliakan engkau. Perhatikan ayat tadi, ayat 31-32 tadi. Oh, belum pada poin ini. Ini poin yang kedua, bukan poin ini. Ini masih ada di poin pertama. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, perhatikan, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam diri. Ini prinsip Tuhan yang saudara akan lihat bertebaran di dalam Alkitab. Ketika engkau memuliakan Allah, apakah Tuhan membiarkanmu? Lihat lagi teksnya. Mari kita baca bersama-sama. Nah, supaya saudara taruh ini dalam hatimu ya. Ayat 32. 1, 2, 3. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Amin. Amin. Ketika engkau mempermuliakan Allah, ketika hatimu tertuju kepada Allah, ketika gerak hidupmu, visimu diarahkan kepada Allah, lihat janji Tuhan, Allah akan mempermuliakan Dia juga. Ini tidak main-main. Ini rahasia Tuhan. Ini rahasia yang disampaikan dalam Alkitab. Ketika hatimu tertuju kepada Allah, Allah akan tertuju kepadamu. Ketika justru engkau memberikan hatimu kepada Allah, Allah tidak pernah berhutang. Dia akan mempermuliakan engkau. Pesan yang lain yang kurang lebih sama. Mereka yang justru merendahkan diri, dia yang akan diangkat oleh Tuhan. Barang siapa yang kehilangan, justru ia yang mendapatkannya. Ini prinsip Alkitab. Ini prinsip Alkitab. Jadi jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa sungkan untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mengerjakan sesuatu yang memuliakan Allah. Karena ketika hatimu memuliakan Allah, Allah akan mempermuliakan Dia juga. Prinsip Alkitab. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Filipi, surat Filipi. Ini kita masih ada di poin yang satu, dan mungkin saya akan berhenti di poin yang satu ini aja dulu ya, supaya kita lebih kuat memahami gagasan dari poin pertama ini. Masih ada 2 poin lagi, tapi mungkin kita simpan di minggu depan. Saya bacakan ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Untuk saudara melihat pesan yang kurang lebih sama yang ada di dalam Alkitab. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan ayat 9, ini titik baliknya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, haleluya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pujian kita tadi yang kita nyanyikan tadi, tak ada lutut yang tidak bertelut, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus. Tuhan Rajaku, mengapa dia begitu sangat ditinggikan? Mengapa Yesus begitu luar biasa ditinggikan oleh Bapa? Mengapa Yesus betul-betul diangkat tinggi oleh Bapa? Ayat itu jelas katakan, karena ia sudah rela mengosongkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat 9 titik baliknya, itulah sebabnya, tidak ada sebab lain. Jadi kalau mau ditanya apa rahasianya ya, apa sebabnya Yesus sangat ditinggikan, apa sebabnya kok Yesus dipromosikan Bapa luar biasa, yang kepadanya nama di atas segala nama diberikan, dan semua lutut yang ada di dunia ini akan bertelut dan menyebut dia adalah Tuhan. Sebabnya satu. Sebabnya satu. Kalau kita memperhatikan surat Filipi, karena ia mampu memuliakan Bapa, merendahkan diri untuk melaksanakan tugas Bapa, merendahkan dirinya untuk memuliakan Bapa, membawa hidupnya untuk memuliakan Bapa, meninggikan Allah di dalam hidup. Dan Allah di tempat yang maha tinggi, yang mengerti segala sesuatu, yang memahami segala sesuatu, tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Saudara yang mau berlelah-lelah, engkau yang mau capek, engkau yang mau bahkan rela menderita untuk memuliakan Allah dalam dirimu, Alkitab katakan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu. Ketika engkau mempermuliakan Allah, ketika engkau meninggikan Allah dalam seluruh lakumu, dalam seluruh tindakanmu, dalam seluruh perbuatanmu, dalam seluruh gerak hidupmu, Allah akan mempermuliakan dia. Dan Allah akan mempermuliakan dia segera. Allah akan mempermuliakan dia. Kepada siapa kemuliaan itu diberikan? Kepada siapa kemuliaan itu dinyatakan? Kepada dia, kepada kita, kepada saudara yang mau memuliakan Tuhan. Banyak orang mau dimuliakan Tuhan, tapi dia tidak pernah mau memuliakan Allah. Banyak orang yang mau dipermuliakan oleh Allah, minta supaya Tuhan muliakanlah saya. Yesus memberitahu satu pesan. Paulus juga memberikan pesan yang kurang lebih sama dengan teologi salib itu. Ketika anak manusia dimuliakan, disitulah Allah dimuliakan. Ketika engkau memuliakan Allah, disitulah sebenarnya engkau sedang dimuliakan. Ketika engkau dimuliakan Allah, di situ Allah juga dimuliakan. Jadi ketika kita mau dengan rela, dengan sungguh, dengan giat memuliakan Allah, pada saat itu juga proses pemuliaan hidupmu sedang berjalan.
Karena kita ada bersama dengan Allah. Allah di dalam kita, kita di dalam Dia. Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kita yang mau memuliakan Allah akan bersama-sama dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah merasa lelah untuk memuliakan Tuhan dalam hidup. Jangan pernah merasa bosan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup. Memang yang namanya memuliakan Tuhan itu membutuhkan energi, membutuhkan kekuatan yang besar. Dan kadang-kadang kemanusiaan kita itu terbatas. Secara manusia kita bisa bosan, kita bisa lelah, kita bisa capek. Apalagi dalam rangka memuliakan Tuhan itu, yang didapat itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak ada apresiasi kadang-kadang. Tidak ada penghargaan dari orang lain kadang-kadang. Yang ada cuma cacian, makian, protes. Iya toh? Saudara sudah lakukan ini, sudah kerjakan itu, yang ada cuma dapat protes. Anda sudah kerjakan ini, Anda sudah akan kerjakan itu, yang ada cuma dapatnya ya protes. Kalau itu toh yang terjadi, ingatlah dengan apa yang Yesus alami. Proses pemuliaan Dia untuk naik di atas kayu salib memang adalah sebuah proses yang tidak mudah. Dan itu tidak akan pernah dapat dilakukan oleh orang-orang yang bermental Yudas. Itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter seperti Yudas. Itulah sebabnya perintah baru itu disampaikan kepada murid-murid di luar Yudas. Saya baca, perhatikan perikop ini. Ya mungkin kalau sampai lalu kita membacanya ya sudah, ceritanya memang setelah Yudas pergi baru Yesus ngomong. Cuman pesannya itu apa? Mengapa Yesus berbicara justru setelah Yudas pergi? Saya renungkan, memang Yudas tidak bisa dapat tempat untuk masuk dalam perintah baru. Karena perintah baru itu ditujukan mereka yang mau melepas ego, mereka yang mau melepas yang lain, selain menempatkan Allah sebagai pusat yang utama dalam dirinya, Tuhan yang utama di dalam dirinya, Tuhan yang layak ditinggikan di dalam hidupnya. Saudara yang mau menempatkan Tuhan yang utama di dalam hidupmu, saudara yang mau memberikan hatimu bagi Tuhan di dalam hidupmu, saudara yang mau menjadikan Tuhan sebagai yang paling besar dalam hidupmu, engkau layak untuk mendapatkan perintah yang baru itu. Dan engkaulah orang-orang yang dapat melakukan perintah yang baru. Hanya engkau yang dapat melakukan perintah yang baru. Sebab selain orang-orang yang memiliki hati yang menempatkan Tuhan yang utama dalam dirinya, tidak akan pernah bisa ada orang yang melakukan kehendak Allah seperti itu. Dan ini sekaligus menjadi sebuah penyaringan bagi gereja Tuhan. Kalau saudara kemudian pernah dengar banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu berlaku di sini. Penyaringan gereja Tuhan menuju kepada kesempurnaan gereja. Gereja akan terus disaring. Yang baik makin baik, yang jahat makin jahat. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Nah, dari luar ya. Dari rumah Tuhan. Dari dalam gereja itu sendiri. Akan mulai ada penyaringan. Siapa yang sungguh-sungguh akan menjadi pengikut Tuhan? Siapa juga yang akan murtad seperti Yudas? Itu dimulai dari gereja. Itu dimulai dari rumah Tuhan. Kira-kira kita itu di mana? Kira-kira saya ini dalam kategori murid yang mana? Apakah saya adalah
kategori murid yang dipanggil, namun pada akhirnya tertinggal seperti Yudas, seperti 5 darah yang bodoh? Atau saya adalah murid-murid yang terus berjalan walaupun turun naik, namun pada akhirnya saya bersama tetap dengan Yesus, yang akhirnya mendapatkan perintah baru untuk melakukan kehendak. Satu yang membedakannya, apakah Tuhan yang utama di dalam hidup? Satu yang membedakan kualitas antara Yesus, antara murid-murid dengan Yudas. Yesus dan murid-murid yang mau bersama dengan dia adalah pribadi yang mau terus berjuang sekalipun tidak mudah, yang mau terus berjuang sekalipun sulit, yang mau untuk terus berjuang sekalipun tahu pergumulannya berat, menempatkan Tuhan sebagai pusat penyembahan hidup, menempatkan Tuhan sebagai dasar dari segala upaya pemuliaan. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Tapi mereka yang kemudian mau meraih kemuliaan bagi dirinya sendiri, seperti Yudas, dia akan tertinggal. Dia akan menjadi orang yang murtad. Dia akan menjadi orang yang berkhianat. Dia tidak akan pernah dapat melakukan kehendak Allah. Di mana kita? Di mana saya? Apakah saya bagian dari Yesus? Bagian dari murid-murid Tuhan? Atau saya adalah bagian dari kelompok Yudas? Berdoalah pribadi lepas pribadi. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Aku mau seperti Yesus yang mempermuliakan Engkau. Aku mau seperti Yesus yang memuliakan Engkau. Aku tidak mau seperti Yudas yang mengambil kemuliaan-Mu untuk diriku. Dan pada akhirnya Yudas mati. Jangan sia-siakan seluruh hidup kita. Jangan sia-siakan seluruh dedikasi pelayanan yang sudah kita lakukan hari ini. Biarkan Tuhan yang menjadi pusat utama dalam hidup. Biarkan Allah yang menjadi pusat seluruh penyembahan. Biarkan semangat memuliakan Tuhan adalah semangat yang mendedikasi seluruh hidup. Engkau bisa memuliakan Tuhan di dalam keluarga. Muliakan Tuhan dalam keluarga. Muliakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Muliakan Tuhan di dalam seluruh gerak itu. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Jangan curi kemuliaan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kalau Tuhan dimuliakan dalam hidup, hidupmu juga akan dipermuliakan oleh Bapa. Gimana cara Tuhan memuliakan? Tidak usah tahu. Tuhan tahu bagaimana cara memuliakan engkau. Jangan pikir-pikir, gimana ya aku bisa memuliakan diri. Nanti saudara terjebak pada rekayasa-rekayasa yang buruk. Biarkan Tuhan mengangkat engkau secara alami. Kalau kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan itu hadir dalam hidupmu secara alami, tidak ada yang rugi dari hidupmu. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tidak ada yang bisa menghancurkan kemuliaan yang Tuhan beri padamu. Mau orang lain mencemooh, mau orang lain tadi mencoba utik-utik, mau orang lain mencoba menjatuhkanmu, engkau tidak akan pernah jatuh. Engkau tidak akan pernah bisa digoyahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat engkau. Tapi kalau engkau diangkat dan mengangkat dirimu dengan segala rekayasa, siap-siaplah tumbang, karena orang bisa menghancurkanmu. Akan ada banyak cara orang untuk menjatuhkanmu. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat engkau, kalau Tuhan yang memuliakan engkau, dengan caranya,
tidak ada yang bisa menghancurkan, tidak ada yang bisa untuk menjatuhkanmu, karena Tuhan yang bersama-sama dengan engkau akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi. Karena itu yang paling penting untuk saudara bangun dalam hidup saudara adalah apa? Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidup. Muliakanlah Tuhan semampu yang kau lakukan. Muliakanlah Tuhan dalam diri keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pergaulanmu. Muliakanlah Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikanlah Dia dalam hidupmu. Biarkanlah semua orang melihat Dia adalah Tuhan. Dia akan memuliakan engkau dengan segala kuasa. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, mari Tuhan, sedang kita bangkit berdiri. Aku tak membawa apapun juga. Inilah yang kita punya, hati sebagai hamba.
di hadapan-Mu ya Tuhan. Taat akan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan kuat dalam hati kami, meteraikan kuat dalam hidup kami. Agar firman itu terus Tuhan melekat kuat di dalam hati kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Roh Kudus, itu terus hidup dalam hati kami, mengingatkan kami selalu ketika kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau beserta dengan kami, menuntun kami untuk dapat melakukan kebenaran firman. Pujilah Engkau Bapa yang baik. Bentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan dan berkati setiap kami Bapa. Berapa yang kami persembahkan ini juga mempermuliakan nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ambilkan persembahan kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman gereja. Untuk ibadah raya minggu depan tanggal 10 April 2022, nanti yang bertugas memimpin pujian Saudari Dani, singernya Saudari Esther, LCD Saudari Sabrina, cek suhu Saudari Eva, dan kolektan nanti Ibu Wiwi. Pemain musik Bapak Gembala, Bapak Fran, Saudara Bagas, Saudara Riko, dan Saudara Levi. Untuk minggu depan kita akan sertai dengan arisan dan koperasi pada minggu kedua. Lalu ibadah hari Rabu ini kita akan beribadah di gereja jam 5:30 seperti biasa, dan yang bertugas nanti memimpin pujian Ibu Wanti. Untuk ibadah pemuda hari Sabtu 9 April akan beribadah di gereja jam 6:30. Nanti yang memimpin pujian Saudara Daniel dan firman Tuhan Bapak Gembala. Dan saudara, untuk pasca sekolah minggu tidak apa, walaupun masih 2 minggu, saya umumkan dari sekarang. Sekolah minggu akan mengadakan pasca tanggal 17 April hari Sabtu tanggal 16 ya.
16 April, hari Sabtu ya, yang pasti hari Sabtu 2022, dan akan diadakan di Pantai Jatimalang. Nanti berkumpul di gereja jam 6 pagi. Nanti ada 3 mobil. Seandainya nanti kurang, nanti yang pemudi-pemuda, yang guru-guru bisa pakai motor karena tidak terlalu jauh ya. Lalu untuk pengumuman selanjutnya nanti akan dikabari lewat grup WA. Rasa itu saja pengumuman gereja. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan ibadah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Segala kuasa keagungan hanya bagi Tuhan, yang layak untuk kami puji, layak untuk kami muliakan, dan seluruh hidup kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah kami anak-anak menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menjadikan Tuhan segala-galanya sebagai pusat penyembahan dalam hidup kami. Karena ketika Engkau yang menjadi tujuan dari segala-galanya, seluruh gerak hidup kami akan terarah kepada firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, yang mampu mengarahkan kami kepada kebenaran dan memelihara hidup kami semua. Terima kasih buat ibadah yang diberkati pagi ini, buat setiap jiwa yang sudah datang memuji memuliakan nama-Mu, buat setiap hal yang kami angkat ke hadapan Tuhan. Terimalah menjadi dupa yang indah di hadapan-Mu, dan biarkanlah hidup anak-anak-Mu diberkati. Biarkanlah ketika mereka pulang, mereka membawa berkat dari Tuhan. Rumah mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan di sepanjang minggu yang akan dijalani. Biarnya Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu membimbing, Tuhan selalu menuntun. Dan biarkan apa yang kami kerjakan hari ini boleh memuliakan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah dengan rela hati membawa persembahan milik Tuhan kepada Tuhan, mereka yang mempersembahkan pujian hati mereka kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda hidup mereka semua, kesetiaan, kesungguhan, keikhlasan mereka untuk mengerjakannya menjadi bagian mirip mereka. Berkat Allah menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lemah. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang tidak dapat beribadah karena berbagai kelemahan, berbagai gangguan tubuh mereka. Bapa di dalam surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau nyatakan mujizat, Engkau nyatakan kesembuhan ketika mereka beribadah, baik secara on-site di tempat ataupun mereka yang ada di rumah, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kembalikan kami pada minggu yang akan datang, beribadah, bersekutu di dalam firman. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang akan menguatkan, meneguhkan, memberikan kami pertolongan, dan memberikan kepada kami arah hidup yang benar. Terima kasih Bapak. Ketika kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan. Pimpin kami, tuntun kami, kendaraan apapun yang kami gunakan. Tuhan jaga dan lindungi, agar tiba di rumah kami dengan selamat. Sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekarang. Saudara yang terkasih pulang, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya, Engkau yang memimpin, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang mengaruniakan hari depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau yang memberkati setiap yang kami kerjakan dan lakukan. Turunlah berkat atas kami hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.